Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Agnes, Lani, dan juga Mei, akan mempresentasikan tentang integral yang berisi anti turunan, integral tentu, teorema dasar kalkulus 1, dan teorema dasar kalkulus 2. Yuk simak. Kali ini kita akan membahas integral yang akan dilanjutkan dengan pembahasan aplikasi integral. Di sini pasti kebanyakan dari kalian bahwa integral adalah kebalikan dari turunan atau kita menyebutnya sebagai anti turunan. Kita mulai dengan definisi, yaitu misalkan f besar adalah anti turunan fungsi f kecil pada selang I, maka f besar aksen x sama dengan f kecil x untuk setiap x pada selang I. Contohnya, contoh yang pertama, saya punya f besar x adalah x kuadrat, maka f besar aksen x yaitu turunan pertama dari fungsi f besar. Di sini kita tulis turunannya menjadi f kecil adalah 2x. Kemudian contoh kedua, f besar x ini adalah fungsi trigonometri sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Dari dua contoh ini, untuk yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa f kecil x, yaitu sama dengan 2x adalah turunan dari fungsi f besar x, yaitu x kuadrat. Sehingga dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa x kuadrat adalah anti turunan dari 2x. Lalu untuk contoh yang kedua, f kecil x adalah cos x, di mana cos x ini adalah turunan dari f besar x, yaitu sin x, sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa sin x adalah anti turunan dari cos x. Tapi setelah kita tinjau lebih jauh lagi, ternyata tidak semudah itu mendefinisikan sebuah anti turunan dari suatu fungsi. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Di sini saya punya dua buah fungsi. Yang pertama adalah f1 atau f besar. f1 sama dengan x kuadrat plus 1, dan untuk fungsi yang kedua, f2 sama dengan x kuadrat min 3. Jadi untuk x kuadratnya sama, sementara konstantanya berbeda. Di sini kita turunkan untuk f1 aksen x. Turunan pertamanya adalah 2x plus 0, karena turunan dari konstanta adalah 0. Begitu juga dengan f2. Aksen x turunan pertama dari f2 adalah 2x. Di sini kita dapat lihat bahwa x kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x. Jadi di sini ada fungsi x kuadrat plus 1 dan x kuadrat min 3. Kedua-duanya memiliki turunan 2x. Jadi x kuadrat plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki 2x sebagai fungsi turunannya. Sebagai bentuk untuk anti turunan dari f kecil x adalah f besar x plus c. Jadi di sini ada c atau konstanta yang nilainya tidak tentu atau tidak pasti, sehingga kita dapat menotasikannya sebagai integral dari fungsi f terhadap x sama dengan fx plus c. Jadi untuk notasi ini di sini ada fx sebagai integral, kemudian ada dx, di mana artinya kita mengintegralkan fungsi f terhadap variabel x. Kemudian ini adalah notasi untuk integral itu sendiri. Jadi integral dari fx terhadap variabel x adalah f besar x plus c. Jadi untuk integral tak tentu, selalu kita menambahkan positif c untuk anti turunannya. Jadi untuk contoh soal nomor 1 dan 2 yang atas sendiri tadi, kita dapat membuatnya menjadi lebih general, di mana kita dapat ambil kesimpulan bahwa x kuadrat plus c adalah anti turunan untuk 2x, di mana kita
dapat menotasikannya menjadi integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Sin x plus c adalah antiturunan untuk cos x, atau dinotasikan integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Selanjutnya yaitu formula antiturunan. Yang pertama yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Contohnya yaitu yang pertama integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Yang kedua yaitu integral y pangkat 3 dy sama dengan 1 per 4 y pangkat 4 plus c. Yang ketiga yaitu integral 1 dx sama dengan integral x 0 dx sama dengan 1 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Yang keempat integral 2 dx sama dengan 2x plus c. Formula antiturunan yang kedua yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Yang ketiga integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Selanjutnya yang formula antiturunan keempat, kelima, dan 6 dan 7 bisa dilihat sendiri. Berikutnya kita akan membahas dua sifat kelinearan integral. Yang pertama adalah integral dari k kali fx terhadap x. Jadi ini adalah integral dari suatu konstanta yang dikalikan fungsi f. Kita dapat mengeluarkan konstantanya menjadi k dikali integral dari fx terhadap x. Jadi untuk sifat yang pertama ini konstantanya dapat keluar dari integral. Contohnya yang pertama yaitu integral 4x pangkat 3x sama dengan 4 integral x pangkat 3 dx sama dengan 4 kali 1 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c sama dengan 4 kali 1 per 4 x pangkat 4 plus c, dan hasilnya sama dengan x pangkat 4 plus c. Sifat yang kedua yaitu integral dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi. Hasilnya adalah sama dengan jika kita mengintegralkan masing-masing fungsi, kemudian hasil integral tersebut kita jumlahkan atau kita kurangkan. Contohnya adalah integral 3x kuadrat plus 4x dx sama dengan integral 3x kuadrat dx plus integral 4x dx sama dengan 3 integral x kuadrat dx plus 4 integral x dx sama dengan 3 kali 1 per 3 x pangkat 3 plus c 1 plus 4 kali 1 per 2 x pangkat 2 plus c 2 sama dengan x pangkat 3 plus c 1 plus 2 x kuadrat plus c 2 sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus c. Luas suatu bidang dengan bentuk tertentu seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain-lain dapat ditentukan dengan rumus-rumus dasar yang sudah diketahui. Namun, untuk menentukan luas suatu bidang yang tidak beraturan atau tidak tentu akan sulit. Lihatlah gambar di bawah yang merupakan luasan area di bawah grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, dan garis X. Luas area tersebut hampir mendekati dengan luas dari total 11 segi panjang. Jika jumlah segi panjang diperbanyak 21 buah, seperti gambar di bawah, maka jumlah total luas persegi panjang tersebut semakin mendekati luas area grafik yang ditentukan. Sehingga untuk mendapatkan luas area tersebut, jumlah persegi panjang dibuat mendekati tak hingga.
Dapat disimpulkan luas dari area sama dengan limit luas total segi panjang menuju tak hingga. Konsep ini menjadi dasar untuk mencari luas suatu bidang tak tentu. Luas suatu bidang di bawah grafik Y sama dengan Fx yang dibatasi oleh XA, X sama dengan B. Dapat dicari dengan mengintegralkan fungsi tersebut pada selang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, atau dapat ditulis luas sama dengan integral A, B, Fx dx. Pengoperasian integral tentu sama dengan integral tak tentu, hanya saja nilai A dan B disubstitusikan dalam fungsi hasil integral sebagai berikut. F13 4x3 dx sama dengan x4 31 sama dengan 3 pangkat 4 min 1 pangkat 4 sama dengan 80. F12 1 per x pangkat 3 dx sama dengan min 1 per 2x pangkat 2 integral 21 sama dengan minus 1 per 2 kali 2 pangkat 2 integral 21 min kurung min 1 per 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan min 1 per 8 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 8. Lihat contoh berikut sebagai pemahaman. Integral tentu memiliki sejumlah sifat-sifat penting yang dapat digunakan dalam pengoperasian matematika, yaitu dengan K adalah konstanta atau bilangan, dengan A kurang dari B kurang dari C. Pengintegralan suatu fungsi tidak selamanya dapat dikerjakan secara langsung dengan rumus dasar. Integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C bisa atau tidak ditentukan oleh bentuk fungsi yang diintegralkan. Teknik pengintegralan terdiri dari dua jenis, yaitu teknik substitusi dan teknik parsial. Teorema dasar. Bentuk pertama dari teorema dasar memberikan teoritis untuk metode penghitungan suatu integral yang dipelajari dalam kalkulus. Hal ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi f adalah turunan dari f1 dan jika anggota R adalah A dan B, maka integral fr dapat dihitung dengan cara menunjukkan mulai nilai f sama dengan fb kali fa. Suatu fungsi f sedemikian hingga f aksen x sama dengan fx untuk setiap anggota E adalah A dan B disebut sebagai antiderivatif atau primitive of f pada A dan B. Jadi jika f memiliki suatu antiderivatif, itu adalah suatu persoalan sederhana untuk menghitung integral. Dalam prakteknya akan lebih mudah untuk memberikan beberapa nilai E di mana f aksen C tidak terdapat dalam R, atau di mana itu tidak sama dengan fc. Itu di luar ketentuan bahwa kita dapat memperbolehkan suatu bilangan yang terbatas sebagai hal yang khusus. Teorema dasar kalkulus bentuk pertama, misalkan terdapat sebuah himpunan berhingga E di A dan B dan min R memenuhi. Yang pertama adalah f adalah kontinu di A dan B. Yang kedua adalah fx sama dengan fr untuk semua bilangan real di A dan B per E. Yang ketiga adalah f anggota dari R A dan B. Keterangan jika suatu tan diferendal pada setiap interval dari A dan 6, maka hipotesis 2 secara otomatis memerah. Jika suatu tan terdefinisi untuk beberapa titik C anggota E, kita mengambil fr sama dengan 0. Namun jika var diferensial pada setiap interval dari 0 dan 6, kondisi E tidak secara otomatis memenuhi karena ada fungsi sedemikian hingga P bukan terintegral secara Riemann. Seperti ini maksudnya. Untuk setiap fungsi f yang kontinu pada selang
A dan B, maka fungsi yang didefinisikan sebagai Sx sama dengan integral x A ft kali dt kontinu pada A dan B dan terdiferensiasikan pada A dan B sehingga S aksen x sama dengan fx. Fungsi signum didefinisikan sebagai signum x jika nilainya di atas 1 itu untuk x lebih besar dari 0, jika nilainya 0 itu untuk x sama dengan 0, dan jika nilainya lebih kecil dari 1 maka itu untuk x lebih kecil dari 0. Teorema kalkulus 2. Anggota ini kadang-kadang dirujuk sebagai teorema landasan kalkulus kedua. Misalkan f, yaitu suatu fungsi berharga real yang kontinu, dirumuskan pada interval tertutup a, b. Misalkan juga f yaitu anti turunan dari f, yakni satu dari fungsi-fungsi yang tak terhingga banyaknya yang sebagai seluruh x pada a, b. Fx sama dengan f anti turunan x, maka integral AB fx dx sama dengan fb min fa. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.